Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Ibu sudah terlihat share screen yang saya bagikan? Sudah. Bisa dimulai Bapak Ibu? Mangga. Sebelumnya tadi udah salam tapi saya mau pantun ya Bapak Ibu. Bubur sumsum campur babat. Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Cakep. Saya akan melakukan diseminasi. Oh, terima kasih. Ya, sekarang saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Topik apa saja sih yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, lalu ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu tentang restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir atau yang keenam ada restitusi segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu saya akan membahas mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini sebelumnya kita akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ceritanya kita bayangkan, karena kita melakukannya jimit kan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu, jadi kita bayangkan bahwa kita sedang bersama seseorang, sedang melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena Anda begitu yakin bahwa sesuatu yang ada di kepalan Anda itu adalah hal yang penting untuk kehidupan Anda. Lalu bayangkan tugas si B itu atau rekan Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Nanti dibayangkan teman Anda si B itu membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang yang sangat besar agar Anda mau membuka kepalan tangan Anda. Coba dipraktekkan ya Bapak Ibu dan bayangkan di sebelah Bapak Ibu itu ada temannya. Saya beri waktu selama 30 detik ya Bapak Ibu, coba dibayangkan, coba dikepalkan tangannya dan bayangkan di sebelah Bapak Ibu itu ada teman Bapak Ibu yang sangat berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Saya mau tanya, adakah yang tetap mengepalkan tangannya atau adakah yang membuka tangannya? Ada yang mau berpendapat? Ya Ibu Noviana, silahkan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Karena ini adalah hal yang berharga, maka saya tidak akan membuka kepalan tangan saya. Karena saya tidak akan menghilangkan sesuatu yang berharga itu dalam kehidupan saya. Begitu, Ibu. Apapun yang terjadi, saya akan tetap menutup kepalan tangan saya. Oke, terima kasih Bu Novi. Semuanya sama menutup atau ada yang membuka? Menutup semua ya? Ya. Memang kita
kontrol untuk membuka atau menutup tangan kita itu ada pada diri kita sendiri. Kita boleh membuat orang lain membuka ataupun kita tetap pada pilihan kita untuk menutup tangan kita. Itulah kontrol dari dalam diri kita. Terima kasih Ibu Novi atas pendapatnya. Kita lanjut tentang teori kontrol William. Di sini ada 4 miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, bahwa pada dasarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid kecuali murid itu mau dikontrol oleh gurunya, ya. Jadi murid itu kalau ada dari dirinya mempersilahkan dirinya untuk dikontrol, maka guru dapat mengontrol muridnya. Tapi pada intinya guru itu tidak dapat mengontrol murid saat murid tidak menginginkannya. Lalu yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan di sini mungkin sebagai penghargaan seperti itu. Nah, ini tidak akan berjalan efektif karena akan timbul ketergantungan. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Hal ini juga dianggap mengkontrol, tapi ini tidak dapat dilaksanakan dalam tenggang waktu yang lama karena yang akan muncul adalah motivasi dari luar. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita sebagai manusia itu punya pilihan atau hak masing-masing untuk memilih kita mau dikontrol ataupun tidak. Selanjutnya tentang paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol. Di sini saya membandingkan antara stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon itu kebutuhan manusia dianggap sama, namun pada teori kontrol bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Lalu pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, namun terbalik pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuannya masing-masing. Yang kelima, dalam stimulus respon, percaya bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Namun, pada teori kontrol, hanya diri kita sendiri atau diri Anda sendiri yang dapat mengontrol diri Anda. Lalu, pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Namun, pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun pada teori kontrol itu lebih menekankan kepada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, pada stimulus respon itu ada model berpikir ada yang menang, ada yang kalah. Tapi pada teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Semuanya sama, menang-menang ya. Lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke makna disiplin. Disiplin adalah kepatuhan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Disiplin merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar mencapai keberhasilan. Budaya disiplin akan membawa pengaruh yang sangat signifikan dari setiap aspek kehidupan manusia. Disiplin diri adalah bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin ini harusnya muncul dari dalam diri kita. Kita yang harus memilih bahwa kita harus disiplin. Selanjutnya Bapak Ibu tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan kepada murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Budaya positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Lalu lanjut pada nilai-nilai kebajikan.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut Bapak Ibu tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita sebagai seorang guru harusnya mampu untuk memilah atau memahami murid kita itu memiliki motivasi seperti apa. Jika murid kita menunjukkan motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku manusia yang ada pada tersebut adalah motivasi yang masih berasal dari luar, yaitu motivasi eksternal. Seharusnya kita dapat membangun murid agar memiliki motivasi internal atau motivasi yang ada dalam diri manusia, agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sehingga murid sadar betul dengan keyakinan mereka sendiri dan tidak mudah terpengaruh pada ketidaknyamanan, hukuman, imbalan, ataupun penghargaan. Lanjut Bapak Ibu tentang hukuman. Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru saja yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Sedangkan konsekuensi itu adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana cara bertingkah laku lebih baik ke depannya. Konsekuensi memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bapak Ibu, mari kita akan melakukan sebuah kuis. Silahkan Bapak Ibu buka mic-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan jawab apakah tindakan yang saya sebutkan merupakan hukuman atau konsekuensi. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Sudah di-unmute semuanya Bapak Ibu? Sudah. Mic-nya belum dibuka semua ya Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah Bapak Ibu, yang pertama pertanyaan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, Ibu. Coba kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu, betul atau tidak? Ya, benar sekali, hukuman. Lalu Bapak Ibu, pertanyaan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Nah, lalu yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kita cek ya Bapak Ibu jawabannya. Ya, betul sekali, konsekuensi. Lalu yang keempat, murid diminta untuk push up sebanyak 15 karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, Ibu. Hukuman. Ya, betul sekali, hukuman Bapak Ibu ya.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu menggantikan kertas tugas milik teman yang telah kita coret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, Bu. Oke, kita lihat jawabannya. Betul, konsekuensi. Lalu pertanyaan selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Hukuman, coba kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, betul sekali hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, Ibu. Hukuman. Oke, betul sekali hukuman. Wah, sampai di sini Bapak Ibu ternyata sudah sangat memahami hukuman dan konsekuensi. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, Ibu. Hukuman. Ya, betul sekali. Mari kita lanjut. 3 pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, selanjutnya. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, Ibu. Oke, betul sekali, konsekuensi. Sorry. Selanjutnya, terlambat hadir di pembelajaran daring selama 15 menit dan diminta untuk tinggal selama 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, lalu selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK atau pelajaran olahraga. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa ya? Hukuman, coba kita lihat. Ya, betul sekali hukuman. Lalu yang terakhir Bapak Ibu membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, betul sekali. Alhamdulillah Bapak Ibu, sampai pada materi hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu telah memahaminya. Dari pertanyaan dan pernyataan yang tadi sebutkan bahwa hukuman itu lebih ke arah fisik dan tidak sesuai dengan apa yang pelanggaran yang dilakukan dengan hukumannya. Kadang pelanggaran yang dilakukan hukumannya jauh lebih berat dari pelanggar kesalahan yang dilakukan. Sedangkan konsekuensi biasanya menyeimbangkan kesalahan dengan konsekuensi yang harus dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu di mute kembali mic-nya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Hukuman dan penghargaan. Sebelum masuk ke sini, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman ketika sekolah mendapatkan hukuman dari sekolah? Ada yang mau berpendapat? Pernah, dulu saya dapat hadiah dari guru, pernah menjawab satu pertanyaan, kasih coklat. Dikasih coklat. Bagaimana perasaannya? Senang. Tapi misalkan Bu Novi mendapatkan
keberhasilan, lalu guru itu lupa atau tidak memberikan penghargaan. Kira-kira apa yang Bu Novi rasakan? Sedih, kecewa. Wah, oke. Terima kasih Bu Novi. Silahkan Ibu Nova untuk mengemukakan pendapatnya. Dulu saya pernah pas zaman SMA, saya pernah mendapatkan hukuman dijemur di lapangan karena terlambat. Dan saat itu saya merasa malu dan marah pada guru tersebut. Apakah hukuman itu membuat Bu Nova sekarang merasa ada trauma atau bagaimana Bu? Ada perasaan mau balas dendam atau gimana gitu Bu saat itu? Saat itu ya saya berpikir buat balas dendam ke gurunya tuh. Soalnya saya malu dijemur di tengah lapangan gitu diliatin orang-orang, teman-teman saya. Oke, terima kasih Bu Nova atas pendapatnya. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, pada dasarnya hukuman dan penghargaan itu adalah hal yang sama. Hanya saja hukuman itu lebih ke arah cara mengontrol perilaku murid pada hal negatif. Sedangkan penghargaan adalah cara mengontrol perilaku murid pada hal positif. Hukuman mengontrol perilaku seseorang dengan sifat memaksa, menyakitkan, dan menciptakan identitas gagal pada murid. Sedangkan penghargaan merupakan bentuk pengendalian perilaku seseorang atau perilaku murid dengan suatu benda atau peristiwa yang diharapkan atau diinginkan oleh murid. Namun pada sejatinya Bapak Ibu, penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensi murid, di mana jika dalam jangka waktu tertentu hukuman dan penghargaan akan berdampak pada ketergantungan serta mematikan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Jadi Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan mungkin saat itu bagus, namun untuk jangka yang lebih lama hukuman itu akan berdampak pada ketergantungan. Seperti yang tadi Ibu Novi ungkapkan, bahwa saat dia melakukan keberhasilan namun tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa kecewa, sedih. Nah, kalau sudah kecewa, sedih, tidak ada lagi motivasi untuk melakukan belajar dengan baik atau berhasil seperti itu. Terus juga hukuman hanya berdampak saat itu saja, namun itu meninggalkan bekas yaitu trauma mungkin atau merasa marah dan dendam pada guru yang telah memberikan hukuman. Mari kita lanjutkan. Pada materi selanjutnya, sebentar ya Bapak Ibu, sepertinya terkendala sinyal. Bentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu, saya stop sharing dulu ya Bapak Ibu. Bentar, saya screen sharing dulu. Bapak Ibu, saya izin off kamera dulu ya Bapak Ibu. Mungkin ini tergendala dengan sinyal, jadi untuk mengurangi beban berat laptop saya off cam dulu. Sama aja sih dia.
Nggak bisa ya. Kita sampai kepada restitusi ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Terbaca tidak Bapak Ibu? Terbaca. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan, yaitu mengenai restitusi. Restitusi sendiri itu mengacu pada pemulihan atau penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melanggar hukum atau melanggar peraturan kepada pihak yang dirugikan. Tujuan dari restitusi sendiri adalah untuk mengembalikan situasi atau keadaan yang ada sebelum terjadinya pelanggaran atau memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke dalam materi keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin pada kurikulum Merdeka sebelumnya kita lebih mengenal tentang kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Namun sekarang kesepakatan kelas itu naik lagi menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Jadi mungkin pada setiap sekolah atau kelas seperti sekolah kita memiliki peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh murid-muridnya. Nah, dari peraturan-peraturan ini nanti kita akan naikkan menjadi kesepakatan kelas. Lalu dari kesepakatan kelas kita naikkan lagi menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan sekolah atau kelas adalah berupa pernyataan universal mengenai nilai-nilai kebajikan universal yang harus diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh pihak sekolah dan harus diterapkan oleh murid. Namun pada keyakinan sekolah atau kelas ini, guru dan murid berkolaborasi membentuk suatu kesepakatan yang nantinya dinaikkan menjadi keyakinan sekolah yang harus diterapkan oleh murid-murid di dalam sekolah. Jadi keyakinan ini dibuat tidak hanya oleh pihak guru atau pihak sekolah, tapi melibatkan murid dalam pembuatannya. Lanjut Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya Bapak Ibu, mari kita mengisi kuis. Nanti Bapak Ibu silahkan isi kuis nomor 1 sampai 10 lalu dijumlahkan berapa nilainya. Kalau Bapak Ibu tidak pernah maka nilainya 1, kalau kadang-kadang 3, kalau sangat benar yaitu 5. Ya Bapak Ibu dapat dipahami Bapak Ibu. Saya akan tuntun pertanyaannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya senang berteman. Silahkan Bapak Ibu isi benar, kadang-kadang atau tidak benar. Lalu selanjutnya nomor 2, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Silahkan Bapak Ibu isi 1, 3, dan 5. Yang ketiga, saya suka mengobrol lewat telepon. Yang keempat, saya suka bekerja dengan orang lain. Yang kelima, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Yang keenam, saya ingin orang-orang menyukai saya.
Selanjutnya, pernyataan nomor 7, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Yang kedelapan, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu adalah hal yang penting. Nomor 9, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Nomor 10, saya senang bertemu dengan orang baru. Silakan Bapak Ibu bisa jumlah dari nomor 1 sampai nomor 10 sebelum kita lanjut pada pernyataan nomor 11 sampai dengan 20. Bisa dilanjut Bapak Ibu? Bisa. Oke, nomor 11. Saya tidak suka membuat kesalahan. Tidak benar, kadang-kadang, atau sangat benar dengan posisi nilai 1, 3, dan 5. Nomor 12, saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Nomor 13, saya tidak suka perubahan. Nomor 14, saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. (15) Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. (16) Penampilan saya sangat penting bagi saya. (17) Saya takut mencoba hal baru. 18, saya suka menjadi benar. 19, saya suka menyelenggarakan aktivitas. 20, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Sudah Bapak Ibu, silahkan dijumlah dari nomor 11 sampai nomor 20 sebelum kita lanjutkan ke pernyataan 21 sampai 30. Bapak Ibu, pada pernyataan selanjutnya tetap dengan penilaian tidak benar, kadang-kadang sangat benar dengan nilai 1, 3, dan 5. Nomor 21, saya suka memiliki pilihan. 22, saya adalah orang yang aktif. 23, duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Oke. 24, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu yang lama. 25, saya senang mencoba hal-hal baru.
26. Saya akan bermain sendiri jika saya mau. 27. Apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. 28. Saya tetap akan melakukan hal baru. Saya tetap akan melakukan sesuatu hal walau teman-teman saya tidak suka. 29. Saya tidak suka disuruh-suruh. 30. Kerapihan tidak berpengaruh bagi saya. Silakan Bapak Ibu jumlah lagi. Sudah, mari kita lanjut ke pernyataan 31 sampai dengan 40. 31, saya sering tertawa. 32, saya memiliki koleksi. 33, saya senang memberitahu lelucon. 34, saya senang membuat orang lain tertawa. 35, orang berpikir saya bodoh. 36, saya suka bermain macam-macam permainan. 37, menurut saya ada banyak hal yang lucu. 38, menurut saya sekolah menyenangkan. 39, saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. 'Sudah Bapak Ibu? Sudah. Bentar Bapak Ibu, ini ada kendala pada laptop saya. Selanjutnya nomor 40, orang pikir saya lucu. Silahkan Bapak Ibu jumlahkan dan bandingkan tadi dari nomor 1 hingga 10 berapa jumlahnya, nomor 11 sampai 20 berapa jumlahnya, 21 sampai 30 berapa jumlahnya, 31 sampai 40 berapa jumlahnya, dan pada nomor 1 sampai 10 itu adalah mencerminkan tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nomor 11 sampai dengan 20 adalah kebutuhan kekuasaan. Nomor 21 sampai 30 itu mencerminkan tentang kebutuhan kebebasan. Lalu 31 sampai dengan 40 itu mencerminkan kebutuhan kesenangan. Silakan Bapak Ibu dinilai kebutuhan yang mana Bapak Ibu paling tinggi. Adakah yang mau menceritakan hasilnya? Bapak Jo? Apakah mau berbagi tentang hasil kuisnya? Manakah nilai yang tertinggi? Pak Indra Johar.
Ada gambarnya. Saya, Bu. Ibu Novi, waktu dan tempat saya persilahkan. Nilai tertinggi saya ada pada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Oke, terima kasih Ibu Novi. Apakah itu sudah mencerminkan keadaan Ibu Novi saat ini? Menurut saya ini sesuai dengan keadaan saya saat ini karena saya membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan masyarakat setempat. Oke, terima kasih Bu Novi. Kita lanjutkan ya Bu Novi dan Ibu yang lain serta Bapak-Bapak yang lain mungkin yang sedang off kamera terkendala oleh sinyalnya. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang sangat primer pada diri manusia. Pada dasarnya, setiap murid yang melakukan penyimpangan atau menyimpang dari nilai-nilai kebajikan atau melanggar sebuah keyakinan, pada dasarnya pada murid tersebut masih ada salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Yang pertama, Bapak Ibu akan saya jelaskan yaitu mengenai kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, butuh rumah, butuh makan, dan minum. Lalu kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Lalu komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman dan nyaman. Lalu selanjutnya mengenai kebutuhan sayang dan rasa diterima. Tentu kita sebagai manusia ingin merasakan dicintai, disayangi, dan dimiliki. Nah, kebutuhan untuk mencintai, dicintai, dan dimiliki ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima rasa kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi seseorang yang kompeten, menjadi seseorang yang terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini dicerminkan kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi biasanya menginginkan pilihan yang lebih banyak. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba sesuatu, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik bagi mereka. Lalu yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Setiap individu pasti punya kebutuhan untuk mencari kesenangan dari bermain, bercengkrama dengan teman, sambil bertertawa. Coba Bapak Ibu bayangkan bila hidup ini tanpa kenikmatan atau tanpa kesenangan apapun, betapa menyedihkan bukan dunia ini ya Bapak Ibu ya kalau tidak ada kesenangan. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita membuat kuis Bapak Ibu. Nanti di sini saya akan menggambarkan suatu peristiwa dan nanti ada pernyataan yang akan saya ungkapkan. Lalu Bapak Ibu silahkan jawab itu bentuk kebutuhan kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan. Silahkan Bapak Ibu untuk menyalakan mic-nya. Sudah Bapak Ibu? Sudah.
Bapak Ibu, di sini saya akan menggambarkan skenario pertama. Bentar Bapak Ibu, sinyal saya kurang bagus. Yang pertama Bapak itu adalah gambaran tentang Bimo, seorang anak TK B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang sangat ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat gurunya bernama Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejar Bimo. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Bimo jika respon Bimo seperti di kolom bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Apakah itu termasuk kebutuhan kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang, atau kebebasan Bapak Ibu? Kesenangan. Iya. Bapak Ibu. Nah, betul sekali, kesenangan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Pernyataan ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Boleh, kita lihat. Ya, betul sekali Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu kebutuhan apa Bapak Ibu? penguasa. Oke, betul sekali, penguasaan, karena mau terlihat hebat dan berkompeten Bapak Ibu ya. Selanjutnya, aku bosan belajarnya warnet terus di dalam kelas. Penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau kesenangan Bapak Ibu? Kebebasan. Coba kita lihat. Benar. Kebebasan, betul Bapak Ibu. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu? Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang saya gambarkan seorang siswa kelas 3 SD bernama Dinda. Begitu tiba di rumah sepulang sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Ini termasuk kebutuhan penguasaan, kebebasan, cinta, dan kasih sayang, atau kesenangan Bapak Ibu? Kesenangan. Coba kita cek Bapak Ibu jawabannya. Ya, betul, kesenangan. Lalu pernyataan selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Oke, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Iya, betul, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini termasuk kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang Bapak Ibu? Penguasaan. Betul Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu ke pernyataan selanjutnya. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini termasuk penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau kesenangan Bapak Ibu? Kebebasan. Betul tidak ya? Kebebasan. Yakin Bapak Ibu kebebasan? Yakin Ibu, 100% yakin kebebasan. Ya, betul sekali, kebebasan. Wah, Bapak siapa ini Pak Ibnu sangat semangat sekali ya.
Saya sangat semangat sekali, Bu. Nah, sekarang kita selanjutnya yaitu tentang skenario tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkannya cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Menyetir mobil itu seru loh, Bu. Itu kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang ingin dipenuhi? Kesenangan. Kesenangan. Kita cek ya Bapak Ibu. Ya, betul sekali kesenangan. Selanjutnya pernyataan biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, Bu. Itu pertanyaan kebutuhan apa ya Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan Cinta dan kasih sayang. Cinta dan Coba kasih sayang. Oke, betul sekali Bapak Ibu, cinta dan kasih sayang. Selanjutnya, aku merasa bangga dan keren bisa menyetir mobil. Itu menunjukkan kebutuhan apa yang ingin Dimas penuhi. Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau kesenangan. Penguasaan. Penguasaan. Ya, betul sekali penguasaan. Selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah kita semua Bapak Ibu di sini sudah sangat memahami betul apa jenis-jenis kebutuhan yang diperlukan murid. Silakan Bapak Ibu mute lagi Bapak Ibu. Mic-nya masih banyak suara Bapak Ibu. Bisa di-mute kembali suara mic-nya. Pak Indra masih mute, Bapak masih nyala Bapak, mic-nya Pak Indra Johar. Pak Jo datang, Pak Jo datang. Pak Jo serang sama Bu Novi sepertinya sedang bersama ini. Ya, di unmute Pak Indra, mic-nya dimatikan dulu ya Pak Indra. Iya. Oke. Bapak Ibu, nanti saya akan bagikan kuis yang tadi Bapak Ibu telah buat untuk melihat kebutuhan manusia, kebutuhan dasar apa yang telah dipenuhi oleh kita. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan kuis itu terhadap anak-anak atau murid-murid Bapak Ibu di kelas, sehingga nanti Bapak Ibu tahu apa jenis kebutuhan yang sudah dipenuhi oleh anak-anak dan kebutuhan mana yang masih rendah dipenuhi oleh anak-anak. Kita lanjut Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang itu tentang 5 posisi Iya, wis. Lari banyak kan. Dimatiin nih. Ya, kita lanjut tentang restitusi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, apa yang Bapak atau Ibu lakukan jika mendapati ada murid yang terlambat hadir di sekolah? Sertai jawaban Bapak Ibu dengan berbagi pendapat Bapak Ibu, silahkan angkat tangannya atau membuka mic-nya. Gimana Ibu? Mau ulangi?
Nih, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, apa yang Bapak Ibu lakukan jika mendapati ada murid yang terlambat hadir di sekolah atau hadir di kelas Bapak Ibu? Sertai jawaban Bapak Ibu dengan alasannya. Biasanya saya memberikan hukuman kepada anak yang terlambat masuk jam pelajaran saya. Saya menyuruh anak itu untuk lari keliling lapangan atau membersihkan kelas, Ibu. Biasanya sih seperti itu. Terima Iya. kasih. Terima kasih Pak Ibnu. Ada yang mau berpendapat? Sudah? Apa hampir semuanya di sini melakukan seperti yang Pak Ibnu lakukan untuk mendisiplinkan anaknya, maka memberikan hukuman. Ada yang mau berpendapat lagi atau sudah? Tidak ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya. Posisi kontrol seorang guru. Di sini terdapat 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Lalu yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Dan yang keempat, sebagai pemantau. Serta yang terakhir adalah sebagai manajer. Mari kita bahas atau kupas satu-satu posisi kontrol ini. Yang pertama, sebagai seorang penghukum atau sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menyakiti muridnya, serta disertai gestur, menunjuk-nunjuk, menghardik, atau matanya melotot ya Bapak Ibu. Nah, dampak posisi kontrol ini, murid dapat menjadi pendendam, pemberontak, dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya lagi Bapak Ibu, murid akan mengalami keterpurukan mental, seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Lalu yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Bapak Ibu, biasanya sebagai pembuat merasa bersalah ini, guru akan berkata lebih lembut, dalam tapi nyelekit ya Bapak Ibu ya di sini. Guru akan menciptakan keheningan, suasana yang hening, yang membuat orang lain atau murid merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Dampak posisi kontrol ini, murid menjadi menganggap penilaian diri pada dirinya itu buruk. Lalu murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Dampak lebih buruknya lagi, murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya. Jadi tertekan, nanti suatu saat bisa tiba-tiba meletus amarahnya, sehingga saat meletus itu dapat menyakiti dirinya bahkan orang lain yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Di sini guru tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid, mendekati murid, lalu tersenyum. Dampak posisi kontrol ini dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Positifnya Bapak Ibu dapat menjalin hubungan baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya itu adalah akan munculnya rasa ketergantungan murid terhadap guru tersebut. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru sebagai pemantau. Di sini biasanya guru hanya mengawasi. Guru bertanggung jawab atas perilaku murid-muridnya dengan cara diawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan konsekuensi, guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Seorang pemantau Bapak Ibu biasanya itu sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Mungkin Bapak Ibu pernah membuat catatan sikap atau penilaian sikap yang suka kita berikan kepada anak-anak saat kita sedang mengajar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pemantau di sini lebih memperhitungkan catatan. Nak Bima misalkan, kamu Ibu perhatikan sudah sering terlambat masuk kelas Ibu selama 3 kali. Atau misalkan, Bimo, kamu Ibu perhatikan selama ini jika pelajaran Ibu, kamu sering sekali mengobrol, mengantuk, seperti itu Bapak yang dilakukan oleh seorang guru. Lalu yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Posisi ini
di posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nah, dari kelima posisi kontrol seorang guru, yang paling baik menurut saya yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi kontrol sebagai manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Kesimpulannya Bapak Ibu yang diharapkan dari posisi kontrol ini, pertama, murid diajak untuk kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Lalu yang kedua, memberikan penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada menjadi sukses, menjadi dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Lalu yang ketiga, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru ataupun orang tua, tapi fokus penyelesaiannya adalah untuk pada murid. Lalu yang kelima, murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Jadi murid tahu, oh bahwa ini ada masalah dan sesuatu perlu terjadi untuk memperbaiki masalah yang mereka hadapi. Lalu yang kelima, pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan kita senantiasa membimbingnya. Jadi jalan keluar atas permasalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh murid itu dikembalikan lagi ke murid untuk menemukan jalan keluarnya, seperti itu. Kita sebagai guru hanya membimbing saja. Selanjutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu baru mendengar tentang segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijelaskan oleh guru agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, pada segitiga restitusi ini terdapat 3 langkah dalam menyelesaikan permasalahan murid. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mari kita kupas satu-satu Bapak Ibu dari ketiga langkah tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsipnya, membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Di sini, pada tahapan ini menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Di sini Bapak Ibu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, contoh pernyataan atau pertanyaannya adalah, "Nak, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar kok. Nak, manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bisa loh memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya apa, tetapi yuk fokus kita untuk memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu?" Lalu yang kedua selanjutnya yaitu langkah validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi Bapak Ibu seperti yang telah saya jelaskan bahwa di sini jika anak melakukan kesalahan atau penyimpangan berarti ada sesuatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif atau teori kontrol. Lalu yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan dilakukan dengan nada suara yang tidak menghakimi atau memojokkan. Contohnya,
Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu, bukan? Pasti ada alasannya, kan? Lalu, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Lalu langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di sini sudah terbentuknya motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri murid sendiri. Di sini perilaku sudah tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, murid akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pertanyaan dan pernyataannya yaitu, sebagai keluarga atau anggota kelas, apa yang kamu yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Seperti apa gambaran sebuah kelas atau sekolah yang ideal bagi kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah ketiga langkah restitusi. Jadi Bapak Ibu dalam budaya positif ini, dalam menyelesaikan masalah atau permasalahan murid, kita melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi, bukan dengan hukuman ataupun penghargaan. Selanjutnya yaitu tentang budaya positif. Guru yang baik memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dari teori-teori yang telah saya sampaikan tadi, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, menerapkan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas atau sekolah bersama murid, menyelesaikan masalah murid dengan segitiga restitusi, menghentikan pemberian hukuman, dan meminimalisir pemberian penghargaan yang berlebihan, serta senantiasa berupaya bertindak sebagai manajer agar motivasi intrinsik dari dalam diri murid dapat terbentuk. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam budaya positif ini diharapkan murid itu dapat lebih mandiri dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan atau yang mereka perbuat. Lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan memperlihatkan video segitiga restitusi yang telah saya lakukan untuk menyelesaikan masalah pada murid. Silakan Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Aulia. Sehat sayang? Silakan duduk. Ada apa ya, Bu? Begini, yang tadi Ibu dapat cerita dari Revi bahwa Aulia berkata-kata kasar pada Revi. Iya, Bu. Tadi saya kesal, Bu, karena saat di kantin kerudung saya ditarik oleh Revi. Gitu ya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kasar itu sudah bisa menjadi solusinya? Tidak, Bu. Tadi saya keceplosan, Bu, karena saya kesal dan emosi. Ya, begini ya. Apakah Aulia tahu bahwa jika mengeluarkan kata-kata kasar itu tidak hanya menimbulkan masalah dengan teman, tetapi Allah juga tidak suka mendengarnya. Iya, Bu. Baik, di sini Ibu tidak ingin mencari kesalahan-kesalahan Aulia. Namanya manusia, wajar pernah melakukan kesalahan. Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaiannya bersama, berpikir bersama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Iya, Bu. Ibu tahu Aulia melakukannya bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya. Aulia mungkin merasa terganggu dan Aulia pun ingin dihargai, betul? Betul, Bu. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya dan apa yang Aulia belum tunjukkan. Kita harus saling menghargai dan menghormati antara teman dan orang lain, Bu.
kita tidak boleh berkata-kata di dalam kelas dan di lingkungan sekolah, Bu. Ya, betul sekali. Wah, hebat sekali Aulia masih ingat betul keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah dengan Aulia mengeluarkan kata-kata kasar itu Aulia menghargai dan menghormati teman? Tidak, Bu. Sekarang, apa yang bisa Aulia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Repi, Bu. Oke, baik, bagus sekali ya. Tapi, apakah dengan meminta maaf itu saja cukup? Saya rasa cukup sih. Cukup. Ya, meminta maaf itu memang mudah. Tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oke, bagus ya nak ya. Ibu pegang janji Aulia dan ingat ya sayang ya, jangan diulangi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang pelajaran siapa Aulia? Pelajaran SBK, Bu. Oh ya, silakan Aulia kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Nah, Bapak Ibu, itulah langkah-langkah segitiga restitusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan murid. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya berbantun lagi ya Bapak Ibu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih. Bapak Ibu boleh memasukkan daftar hadir nanti bisa dilihat di chat room atau nanti akan saya kirimkan japri ya Bapak Ibu untuk link daftar hadirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Bapak Ibu boleh meninggalkan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ini ucapan terima kasih karena sudah mau kumpul walaupun di luar jam pelajaran ya. Karena kita hari ini kumpul dibutuhkan anak-anak OSIS. Kita akan mengevaluasi yang terjadi di sekolah. Mungkin menurut kalian bagaimana sekolah sudah efektif atau belum? Efektif. Nah, ini mau ngajak kalian diskusi nih ya bareng-bareng. Gimana sih caranya kita menciptakan sekolah yang nyaman, menyenangkan, dan lebih efektif ya? Pasti harus ada aturan-aturan yang dibantu. Nah, mau minta pendapat kalian kira-kira menurut kalian aturan-aturan apa saja yang mau kalian terapkan di SMP Negeri 1 Bulet ini. Bisa? Nanti bagikan kata post-itnya nanti kalian silahkan isi aturan apa menurut diri kalian yang harus diterapkan di SMP Negeri 1 Bulet ini agar SMP Negeri 1 Bulet ini menjadi sekolah yang nyaman, menyenangkan, dan efektif untuk anak-anak belajar. Satu orang, satu aturan saja ya. Jadi silakan tuliskan satu aturan menurut kalian yang perlu
Absen sebelum dan setelah pembelajaran ya. Kita ulang lagi ya. Kita kali mungkin ada bahasanya yang berbeda. Tapi maksudnya satu tujuan. Semua kelas wajib mengumpulkan sampah. Dilarang memakai pakaian rok, mantel, sepan dan pramuka. Dilarang memakai rok ini sama ya ini ya. Dilarang berpacaran di dalam kelas. Dilarang merokok. Dilarang mewarnai rambut. Dilarang minta uang atau malah ke teman. Tidak membuka buku di sekolah. Ibu susu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang mungkin makanya ya. Jadi kan di banyaknya dilarang, tidak semua itu ada negatif. Kalau itu merasa sakit, kita menggunakan kalimat negatif dilarang, jangan tidak boleh biasanya. Anak-anak itu menjadi apa? Melanggar kan jadi cara melanggar. Anak tidak boleh kenapa jangan biasa nakal tadi suka kalian itu rasanya jadi terus kalian juga di masa sedang percaya jadi kalau lagi naik motor jangan naik motor kiri yang kalian apa? Naik motor kiri gitu ya. Jadi apa sih untuk jadi kan apa dalam pelajaran apa dilarang. Nah, kita ubah dulu dari kalimat negatif jadi kalimat yang positif. Nah, ini tidak boleh ada kekerasan sekolah
Saling menghargai dan menghormati orang lain. Ini apa ya yang pertama itu? Saling menghormati dan menghargai. Ini yang kedua dilarang bawa handphone, dilarang bawa kendaraan, dilarang bawa make up yang berlebihan. Iya. Dilarang menjadikan sikap yang berlebihan. Kalau jadi disiplin hanya bawa sekolah aja gimana kan? Harus di mana? Ayo, harus disiplin ya. Terus juga wajib mengikuti fakultas. Apa? Kalau wajib, jadi ada mengikuti kegiatan sekolah. Yang keenam ada membuang sampah pada tempatnya, bawa peralatan dan sampah, botol minum. Terus dilarang membuang sampah pada kolong meja. Ini apa? Membersihkan sampah. Untuk memindah barang-barang.
Saya semangat, Pak. Waktu. Bahasa positifnya, Pak. Bertanggung jawabnya. Bertanggung jawab masyarakat. Kita ucap tanggung jawab aja ya. Jangan kita datang telat. Maksudnya. Apa yang datang, Pak? Ada yang sama di sini? Tidak boleh telat, namanya datang tepat. Tidak mengejek dan memberi. Positifnya apa ya? Tidak mengejek. Saling menghargai dan menghormati sama. Menghormati juga. Harus mengikuti sholat jeda. Itu positifnya karena tidak. Nanti kalau kita lagi ini terjadi harus beriman dan bertakwa. Ya, tidak boleh lompat pagar ini. Jadi mungkin kita keselamatan dan keamanan di sekolah. Jangan tidur di kelas. Ada yang di kelas? Ini mungkin mengikuti KBM dengan baik ya. Mengikuti KBM dengan baik, disiplin dan tertib. Betul ya? Tidak boleh pacaran dalam kelas. Ada aktif kalau kerja kelompok. Apa yang ini tadi boleh pacaran sama saja dengan KBM dengan baik. Aktif kalau kerja kelompok mereka apa? Antusias ya? Antusias mengikuti KBM. Jadi tidak mengikuti KBM saja, tapi mengikuti kegiatan sekolah. Mereka yang lain aktif mengikuti KBM dan kegiatan sekolah. Kegiatan yang akan dilakukan di bulan depan apa? Happy. Ada yang mau ikut? Kami banyak. Ya, aktif dan antusias mengikuti kegiatan KBM ya. Jangan suka ngejek sama orang tua. Yang mana ini? Ada yang sama? Ini yang saling menghargai dan kalau kita menghargai boleh aja. Tidak boleh menjauhi teman. Nah, boleh boleh dilakukan misalnya yaitu bersifat baik pada bersifat baik. Kalian bersifat baik dalam menjadi teman dan saling jaga betul? Ya. Makanya tidak boleh keluar kelas dan berpisah KBM. Dari masuk kelas KBM dengan baik dan tertib. Jangan loyo waktu sekolah. Masuk lagi, ini ya. Akhirnya dan antusias di KBM dan kita juga sekolah. Menyapa teman dan guru saat ketemu. Oh, digabung sama yang paling menghormati atau bikin poin lagi, poin yang baru ya. Kita masuk kan? 5S ya? Poin ya? Jadi mengiyakan untuk 5S ya. Apa itu 5S? 5S, sopan, santun, salam, jujur, apa? Sudah di itu biarkan dulu. Alhamdulillah. Menghargai pendapat orang lain itu sama ya. Poin baru itu mendengarkan dan menghargai pendapat orang. Jangan ambil barang teman, tadinya apa? Maksud kita? Tidak boleh ambil barang temannya. Jangan buang sampah sembarangan di bawah itu masih negatif. Ada kata-kata. Ya, kita menjadi positif maksudnya apa? Tidak buang sampah pada tempatnya. Ada lagi menjaga kebersihan kelas ya, namanya yang itu sudah ya. Nah, ini ada yang jaga kebersihan sekolah ini. Buang sampah kalau sudah bersih ya. Yang jaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Tidak boleh berkata kasar, tadi sama saja dengan berkata baik. Jangan saya. Tidak boleh mengeluarkan baju dan rambut gondrong bagi laki-laki. Berarti ini apa maksudnya? Berpenampilan baik, tidak berpenampilan rapi. Jangan suka bohong dan ingkar janji, maksudnya jujur. Tidak boleh mencontek, jujur. Tidak boleh ada yang orang di orang lain. Nah, ini kan pakai semua ya, bawahnya ada aturan yang harus diterapkan di sekolah kita mana? SMP dan di sekolah. Nah, kalau apa sih dibacakan ada di sekolah? Ya, ini dari laki-laki dan anak-laki bahwa kita harus tetap jujur, kita izin, kita itu tidak berkenaan, itu pada kalian sekolah kita akan teruskan lagi menjadi sebuah kegiatan kelas yang tetap nilai-nilai kebaikan atau kebaikan yang akan diciptakan karena agar kita di dalamnya sekolah ini. Jadi kalau punya nilai kebaikan atau kebaikan yang kebaikan, kita juga akan selalu berdasarkan nilai yang telah yakin. Kalian sekolah apa? Karena yakin kan bahwa kita sebagai manusia jadi kok karena ada ya dengan sama dengan itu dalam sekolah itu sekolah harus ini yang saya intinya saya yakin kalau kalian kalian pilih jadi apa yang muncul dari dalam diri harus ada diri ya. Nah bukan jujur apa ini jujur ya ini dalam maksudnya apa jujur mengembalikan barang milik teman dan kita izin untuk meminjam barang kita apa nilai apa jujur dan kamu dia mengembalikan kita bergabung jawab jadi saya tanggung jawab ya satu datang tepat waktu mereka nilainya nilai apa apa ini disiplin. Ya, itu nomor ya, 1, 2, 3. Saling menghargai dan menghormati teman. Ini sudah termasuk yang menghargai dan
penerima itu dua nilai kelas bukan. Selain ini, selain ada di pemajuan sebenarnya apa? Kita juga beda-beda cuma dari apa? Menyayangi, tidak boleh langsung menyayangi ya. Menghargai dan memahami kita sama jadi menyayangi. Pada dalam pelajaran PKI kita belajar apa? Toleransi ya, jadi menerima juga toleransi. Sudah belajar tentang toleransi? Lalu selanjutnya bagaimana dengan takwa? Itu yang nilai baik kan ya? Dua nilai baik. Satu menjaga keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan itu termasuk nilai baik. Bisa. Ada kan sekolah mengenal ya? Dalam sekolah sama itu sama. Nah, mengikuti KBM dengan baik di sini dan tapi ini ya, ini kita juga kita ada nilai berbagi harus kita lalu aktif dan antusias mengikuti KBM atau kegiatan ke sekolah. Karena ini nilai yang diberikan ini ya, antusias ya, dan aktif. Nomor 4, menghargai dan menghormati, menghargai, menyayangi dan menghormati. Terus sudah nomor 5, bagaimana dari takwa? Nilai manusia nomor 7, betul 2, 3, 4, 5, 6, 7, keselamatan dan keamanan. Karena yang nomor 8 tadi, nomor 9 aktif dan antusias. Lalu 10-nya kita dari, 11-nya sopan dan santun, 12-nya ramah, 13-nya nilai kebersihan, 14-nya kreatif, 15-nya mandiri. Itu yang besar, kalau sudah dimakan di sini. Dimakan sini. Ayo udah, bebas. Nilai kebaikan atau kebaikan yang akan kita sudah sepakati dan akan kita yakini bahwa sekolah yang buat apa ini? Buat dipakati dengan sekolah yang kita yakini dengan paling pertama nyaman, aman, dan akan bagi semua di sekolah atau sebagian sekolah itu semua di sekolah dan kita buat yakin sekolah ini dan juga kita akan sosialisasi dengan sekolah lainnya dan sekolah biasa saja yang kita sekolah lainnya di masing-masing tingkat asosiasi ini loh yang sekolah yang telah disepakati oleh sebagian dari satu dan kita sepakati dan kita mau yakinnya mau jika mau silakan minta kalian untuk tanda tangan di bawah yang dimulai dari sana atau di aja yang ini. Oke, terima kasih kalian sudah menjadi
salah satunya gerakan pakai olahraga atau olahraga yang sudah mau mewakili kelasnya itu untuk membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik, bisa menjadi pedoman hidup kita selama di SMP Sita Jember. Sekian dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sini masuk nak. Yuk silahkan duduk. Gimana Revi, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa ya Bu? Begini nak ya. Tadi Ibu mendapatkan laporan dari teman-teman Revi bahwa tadi Revi mengganggu Aulia saat di kantin dengan menarik kerudungnya. Iya Bu, tapi saya cuma iseng aja Bu, cuma ngajakin bercanda aja Bu, tapi Aulia ini malah berkata kasar. Apakah Revi tahu bahwa dengan mengganggu Aulia, Revi secara tidak sengaja memancing emosi Aulia dan mungkin itu menyebabkan Aulia mengeluarkan kata-kata kasar kepada Revi, dan ini membuat Revi dalam masalah. Iya sih Bu, tapi beneran Bu, saya cuma bercanda saja Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah, bukan itu yang Ibu cari. Siapa yang salah, Revi kah atau Aulia kah yang bersalah, bukan itu yang Ibu cari. Tapi di sini Ibu lebih lebih memfokuskan penyelesaian bersama. Kita berpikir bersama-sama apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Ibu tahu Revi melakukannya pasti ada alasannya, pasti menyenangkan, bukan membuat orang lain terkejut, marah dan kesal. Iya Bu, ya, Ibu tahu Revi pasti merasa senang melakukannya, tapi yang Revi lakukan itu menyakiti orang lain. Mari kita berbicara tentang keyakinan sekolah, apa yang kita percaya dan apa yang belum Revi tunjukkan. Bersikap baik kepada teman, saling menghargai dan menghargai teman Bu. Ya betul sekali Revi, wah hebat sekali Revi, masih ingat tentang keyakinan sekolah. Nah sekarang Ibu ingin bertanya kepada Revi, apakah dengan menjahili Aulia atau mengganggu Aulia, Revi sudah bersikap baik dan menghargai teman? Belum Bu. Sekarang mari kita selalu melaksanakan keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Dan apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Ya Bu, saya harus berubah sikap saya agar saya menjadi orang yang baik dan menghargai teman Bu. Baiklah, bagus itu Revi. Lalu sekarang apa yang bisa Revi lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Aulia dan berjanji tidak akan mengulangi lagi Bu. Nah bagus, itu ide yang bagus ya Revi ya. Silahkan nanti Revi meminta maaf pada Aulia dan berjanji untuk tidak mengganggu Aulia lagi. Iya Bu, saya janji. Ya, terima kasih Revi sudah mau ke ruang BK. Silahkan Revi kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aulia. Sehat sayang? Alhamdulillah. Silakan duduk. Ada apa ya Bu? Begini, yang tadi Ibu dapat cerita dari Revi bahwa Aulia berkata-kata kasar kepada Revi. Iya Bu, tadi saya kesal Bu karena saat di kantin kerudung saya ditarik oleh Revi. Gitu ya. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kasar itu sudah bisa menjadi solusinya? Tidak Bu, tadi saya keceplosan Bu karena saya kesal dan emosi. Ya, begini ya. Apakah Aulia tahu bahwa jika mengeluarkan kata-kata kasar itu tidak hanya menimbulkan masalah dengan teman, tetapi Allah juga tidak suka mendengarnya. Iya Bu. Baik, di sini Ibu tidak ingin mencari kesalahan-kesalahan Aulia. Namanya manusia, wajar pernah melakukan kesalahan. Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaiannya bersama, berpikir bersama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kondisi saat ini. Iya Bu. Ibu tahu Aulia melakukannya bukan tanpa alasan, pasti ada alasannya.
Aulia mungkin merasa terganggu dan Aulia pun ingin dihargai, betul? Betul, Bu. Nah, sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya dan apa yang Aulia belum tunjukkan. Kita harus saling menghargai dan menghormati antara teman dan orang lain, Bu. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas dan di lingkungan sekolah, Bu. Ya, betul sekali. Wah, hebat sekali Aulia masih ingat betul keyakinan sekolah yang telah kita sepakati bersama. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah dengan Aulia mengeluarkan kata-kata kasar, itu Aulia menghargai dan menghormati teman? Tidak, Bu. Sekarang, apa yang bisa Aulia lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Repi, Bu. Oke, baik, bagus sekali ya. Tapi, apakah dengan meminta maaf itu saja cukup? Saya rasa cukup sih. Cukup. Ya, meminta maaf itu memang mudah. Tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Oke, bagus ya nak ya. Ibu pegang janji Aulia dan ingat ya sayangnya, jangan diulangi lagi. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang pelajaran siapa Aulia? Pelajaran SBK, Bu. Oh ya, silakan Aulia kembali ke kelas dan melanjutkan pelajaran. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama.